Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Adi Saputra. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar RAD dan tahapan-tahapan RAD. Oke, kali ini saya sudah menampilkan makalah proyek. Ya, oke, kita langsung saja ke konsep RAD. Nah, ini dia. Nah, apa sih itu RAD? RAD adalah Rapid Application Development, merupakan salah satu dari sekian banyak model pengembangan perangkat lunak yang ada. RAD menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek. Jika analisa kebutuhan di awal sudah dapat dipahami dengan benar, tidak menjadi hambatan bahwa tim pengembangan akan membuat sebuah sistem yang sempurna, secara fungsional dan sesuai dengan tujuan tim dalam waktu kira-kira 60-90 hari. Seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan waktu hanya 60 hari. Seperti itu. Lalu, metodologi RAD. Nah, model RAD memiliki 3 tahapan, yaitu Requirement Planning, Design System, dan Implementation. Berikut ini adalah model Rapid Application Development. Requirement Planning. Pada tahap ini dibutuhkan diskusi dan pertemuan langsung antara kami sebagai tim, sebagai kelompok, dan si pengguna atau si pemilik perusahaan. Pengembang dengan harapan analisa masalah dan kebutuhan aplikasi jelas saat pembuatan aplikasi berlangsung. Seperti itu. Lalu yang kedua, desain sistem. Tahapan ini merupakan tahap di mana pengguna dan tim pengembang saling berinteraksi. Hal ini dibutuhkan karena apabila masih ada suatu ketidaksesuaian atau ketidakinginan dari si pemilik perusahaan tersebut dengan desainnya antar pengguna dengan tim pengembang seperti itu. Jadi maka penggunaan dapat langsung mengutarakan pendapatnya. Jadi misalnya si pemilik perusahaan kurang puas nih dengan desainnya, kok kayak gitu misalnya. Nah, jadi kita terus mengevaluasi agar sesuai dengan keinginan si pemilik perusahaan seperti itu. Lalu implementation. Jadi setelah tahap-tahap di atas sudah selesai dan aplikasi sudah sesuai atau ya sudah sesuai dengan keinginan si pemilik perusahaan, maka langsung kita ke tahap implementation. Pada tahap ini adalah desain dan alur sistem yang sudah disetujui oleh pengguna dengan tim analisis akan memulai dibangun program. Sistem akan dilakukan proses pengujian atau testing secara black box dan white box sebelum diaplikasikan pada sebuah organisasi. Pada tahap ini biasanya sistem yang sudah dibuat akan ditanggapi dan disetujui oleh pengguna. Seperti itu. Nah, ini aktivitas RAD. Metode RAD umumnya dipakai untuk pembuatan aplikasi sistem konstruksi. Berikut adalah aktivitas pemodelan RAD. Yang pertama, business modeling. Tahap ini bertujuan untuk menjelaskan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim pengembang seperti informasi dalam sebuah sistem, contohnya perangkat fisik, manusia, anggaran, dan lain sebagainya. Biasanya, pada tahap diajukannya pertanyaan-pertanyaan seperti informasi yang mengendalikan proses bisnis, informasi yang sering dimunculkan, dan pihak yang memproses. Lalu yang kedua, data modeling. Pada tahap ini, informasi yang sudah didapatkan dalam tahap sebelumnya diolah ulang ke dalam objek data yang dibutuhkan untuk fondasi bisnis tersebut, atau karakteristik masing-masing objek diidentifikasi dan didefinisikan hubungannya. Seperti itu. Lalu proses modeling. Informasi yang sudah didefinisikan pada fase sebelumnya akan diolah dan diubah membentuk sebuah informasi yang dibutuhkan untuk penerapan
atau sebuah bisnisnya. Seperti itu. Lalu yang keempat, application generation. Aplikasi mulai dibangun di tahap ini, tetapi aplikasi yang dibangun pada tahap ini masih belum sempurna karena dibuat dengan tujuan pencarian informasi dan output yang diinginkan. Seperti itu. Jadi kami ini pertama membuat aplikasi tersebut, ya. Jadi di tes terlebih dulu, kita kasih gambaran dulu ke pemilik perusahaannya apakah udah sesuai atau belum. Maka jika belum, langsung kami akan mengevaluasi seperti tadi, akan mengevaluasinya seperti itu. Lalu ini testing dan turnover. RAD menekankan pada pemakaian kembali komponen-komponen program yang ada sehingga mengurangi waktu keseluruhan pengujian. Seperti itu. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari RAD. Yang pertama, kelebihannya. Setiap fungsi mayor dapat dimodulkan dalam waktu tertentu kurang dari 3 bulan dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem pada yang kedua yaitu kekurangan RAD. Proyek yang besar dan berskala, RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Lalu RAD menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen dan dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD akan gagal. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan observasi dan studi pustaka. Oke, ini tahap-tahapnya atau fase-fasenya. Nah, yang pertama fase requirement planning. Ya. Dalam tahapan ini yaitu tahap awal dari RAD. Pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem, serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan dengan pembuatan aplikasi web pada reparasi elektronik ini, ya. Lalu, ini pembagian tugasnya. Saya sebagai manajer project, lalu analisis Andrea Gawangsa, lalu desain Adi Primanto, dan programmer Rival Amperawansyah. Nah, ini adalah tahapan observasi atau wawancara. Dalam tahap ini kita melakukan penggalian informasi, apa yang diinginkan oleh si user atau pihak perusahaan. Seperti itu. Jadi kita ingin tahu apa sih yang diinginin user agar ada di dalam aplikasi yang akan kami buat tersebut. Seperti itu. Ya, ini wawancaranya. Nah, ini spesifikasi dan analisis. Setelah tahap di atas selesai, selanjutnya melakukan spesifikasi terhadap semua informasi yang sudah didapatkan, agar pembuatan aplikasi web ini dapat terbuat dengan tepat sesuai yang diinginkan oleh si user. Seperti itu. Nah, tujuannya analisa kebutuhan pengguna sistem dalam aplikasi ini meliputi analisa kebutuhan pengguna sistem seperti kebutuhan user dan kebutuhan admin. Tujuan untuk menggarap proyek ini adalah untuk memudahkan penjual jasa dalam memberikan informasi seputar masalah yang ada pada barang elektronik yang rusak tersebut. Jadi dia akan berkomunikasi user dengan si penjual jasa ini. Nah, ini kebutuhan penggunanya yaitu consultation admin tadi. Dia akan menjalin komunikasi, ya. Manajemen of marketing, ya ini untuk pembayarannya, lalu manajemen of report seperti itu.
Lalu kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan fungsi konsultasi admin, penjual dapat berinteraksi langsung dengan calon klien. Lalu penjual dapat memberikan saran terhadap masalah yang diberikan, seperti itu. Lalu manajemen of marketing, penjual dapat menambahkan data toko, lalu penjual dapat menentukan waktu ke calon klien untuk datang ke toko, atau si penjual jasa datang ke rumah si klien ini, lalu membawa lalu sekretaris dapat mengedit informasi toko, sekretaris dapat menghapus data toko, ya. Lalu manajemen of report, penjual dapat mencatat dari setiap konsultasi klien dan melaporkannya. Penjual dapat memberikan kisaran biaya alat yang akan direparasi, seperti itu. Lalu kebutuhan non fungsionalnya, yaitu keamanan yang terjamin, lalu yang menarik, lalu user friendly, lalu flexibility, fast responsive, lalu data yang valid, seperti itu. Nah, lalu setelah fase di atas, maka kami menentukan jadwal proyeknya, seperti itu. Ya, ini rancangan tab schedule, proyeknya terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, kami menggunakan aplikasi Microsoft Project dan Microsoft Excel untuk membuat ini. Ya. Nah, ini pertemuan pembahasan, ya. Lalu requirement, ini untuk ketemu yang tadi, bertemu dengan si pemilik perusahaan, lalu pembuatan dokumen ini, lalu planning the project, ya, pembukaan proyek, lalu pembahasan, lalu penjadwalan kegiatan yang ini, lalu analisa data, ya, lalu pemodelan alurnya, perancangan, dan lalu melakukan coding, melakukan setting, lalu tes terhadap proyek, lalu melakukan review dan perbaikan jika masih ada bug, lalu mengontrol dan penyusunan laporan, dokumentasi proyek, lalu penyampaian. Nah, ini kenapa Nah, ini untuk estimasi biayanya, yaitu yang pertama biaya langsung personil. Saya sebagai manajer project, ya, jumlah orangnya 1, lalu durasi kerjanya 60 hari, menderetnya 150.000 per hari. Lalu 150 dikalikan 60 maka akan menghasilkan 9 juta. Seperti itu. Lalu analis, jumlah orang 1, durasi kerjanya 40 hari, lalu di perharinya itu 150 juga, maka akan menghasilkan 6 juta. Lalu desainer, jumlah orang 1, durasi kerja 30 hari, lalu menderetnya juga atau perharinya juga 150.000 sama, maka akan menghasilkan 4.500.000. Lalu programmer, jumlah orang 1, durasi kerja 30 hari, perharinya 150.000 dan akan menghasilkan 4.500.000 juga. Nah, maka total itu semua sama dengan 24 juta. Dan ini baru biaya langsung personil. Nah, ini biaya langsung non personil. Nah, yang pertama yaitu server. Di sini kami menggunakan 5 buah server. Per bulan 5 buah server per bulan yaitu 750.000. Ya. Domainnya 1, per bulannya itu 300.000. Lalu diskusi antar instansinya kami ada 4 orang, yaitu manajer project saya, lalu analis 1 orang, desain 1 orang, dan programmer 1 orang, ya. Lalu 550.000 seperti itu. Lalu totalnya 1.600.000 untuk non personil. Lalu di sini untuk rekapitulasi biaya langsung yaitu tadi 24 juta, lalu biaya langsung non personil 1.600.000, maka di total 25.600.000 rupiah. Lalu PPN-nya 300.000, maka total 25.900.000 rupiah. Nah, tabel di atas merupakan rincian biaya yang telah kami buat sebaik-baiknya. Sebagaimana tahu dari rincian di atas, semua mulai dari project manager, analis, desain, dan juga programmer. Seperti itu.
Lalu setelah itu fase selanjutnya yaitu fase desain ya. Fase user design dan nanti juga ada fase construction. Pada fase ini bertujuan untuk memberikan bahasa permodelan visual kepada si pemilik perusahaan. Jadi sebelum kami membuat programnya, kami terlebih dahulu memberikan atau membuat desainnya tersebut, membuat desain dari tampilan web tersebut dan tampilan bagaimana algoritmanya atau bagaimana sistemnya akan berjalan seperti itu. Nah ini maka setelah pembuatan desain kami konfirmasi lagi apakah sudah sesuai dengan keinginan si pemilik perusahaan. Jika belum, kami mengevaluasi lagi. Jika sudah, maka kami akan lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti itu ya. Nah ini beruntung kami jadi sekali buat sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemilik perusahaan. Jadi seperti itu. Ini dia. Nah, activity diagramnya. Nah ini untuk desain websitenya ya. Ini untuk mockupnya, untuk desain mockupnya jelasin tuh. Nah ini fase construction atau fase setelah fase desain dan analisis setelah menyaring data-data tersebut sehingga sudah disetujui oleh pihak perusahaan, maka langsung ke tahap construction ya. Di sini atau tahap pembuatan websitenya. Ini kami menggunakan tools Sublime Text, SAM dan Bootstrap. Nah, saya juga telah membuat tutorial dari cara penggunaan tadi untuk pembuatan mockup, lalu untuk pembuatan activity diagram dan lain-lain sudah saya buat ya. Ada di link di bawahnya nanti. Pada tampilan awal ini ya, bagian putih pertama, bagian awal di menu kiri yang sudah siap. Langsung saja kita ke bawahnya. Nah, ini untuk halaman registrasinya. Ini halaman konsultasi, lalu halaman review. Jadi si user atau si pelanggan bisa memberikan saran atau masukan atau kritik ke untuk si sistem seperti itu, untuk sistemnya. Dia akan memberikan saran agar kami dapat mengevaluasi lagi, dan ini adalah tahap testingnya. Jadi sebelum implementasi kami akan mentesting terlebih dahulu apakah ini aplikasinya sudah berjalan dengan lancar atau belum, seperti itu. Nah, pada tahap ini adalah tahap di mana programmer melakukan serangkaian testing secara keseluruhan. Ini pertama berhasil login ke database, ini untuk si adminnya, lalu ini untuk user, lalu ini pada si usernya, tampilan untuk home user, lalu user berhasil input konsultasi. Nah, setelah fase-fase di atas selesai, maka kami akan mengonfirmasi lagi ke pihak perusahaan. Nah, kami telah mengkonfirmasi ini dan program sudah fix, maka yaitu fase implementasi ya, atau instalasi, fase implementation atau cut over ya. Ini instalasi. Untuk melakukan instalasi web yang kami buat, maka Anda harus menyiapkan beberapa tools. Untuk menginstalnya yaitu tools Ensam, lalu browser. Nah, berbeda dengan Wix.com yang dimana si pembuat bisa mengakses webnya hanya dengan internet dan domain yang sudah di default atau sudah digabungkan dengan Wix-nya, Wix.com-nya seperti itu. Lalu karena kami di sini menggunakan localhost ya,
Jadi kami belum memasukkan hostingnya karena hosting itu berbayar ya. Lalu saya juga sudah pernah mencoba hosting yang Bapak berikan, itu ternyata banyak virusnya. Nah, sebelum Bapak berikan saya sudah pernah mencoba, ternyata banyak virusnya sehingga laptop teman saya jadi agak lemot seperti itu. Lalu ini training cara penggunaan aplikasinya pada sisi training. Ini untuk training usernya. Cara penggunaan aplikasi usernya ya. Training untuk user. Lalu yang bawah untuk training admin. Ya. Training admin. Nah, ini adalah jadwal maintenance atau perawatan sistem. Nah, ini yang pertama yaitu keterangan pembersihan server. Server wajib dibersihkan. Karena apa? Karena jika server tersebut banyak kotorannya, maka harus dibersihkan, karena itu jika banyak kotoran sangat menghambat kinerja dari server tersebut. Nah, di sini durasi kerjanya 1 jam dan pembersihan ini wajib setiap minggunya. Nah, itu juga ada di hari Minggu. Lalu pengecekan database. Nah, di database ini kadang suka ada yang iseng gitu kan. Maka kita cek terlebih dahulu apakah ada yang telah mengakses tanpa sepengetahuan dari si admin, kan durasi 30 menit. Lalu setelah itu pembersihan database. Jika sudah, maka kita bersihkan database lagi ya tiap minggunya agar lebih leluasa lagi si user untuk berkonsultasi. Lalu pembersihan sistem chat. Nah, pembersihan sistem chat ini agar tidak menyebabkan efek slow pada si sistem seperti itu. Jadi agar fast respon. Oke, kesimpulannya, berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi website ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas media informasi agar customer dapat melakukan konsultasi dengan mudah ke si home industry ini atau si pemilik reparasi elektronik ini. Lalu dengan mudah, cepat, dan aman. Memudahkan customer memperoleh informasi kerusakan yang ada pada barang elektroniknya. Lalu penjual jasa dapat mempromosikan jasanya melalui website sebagai wadah perantara ke customer, sehingga diharapkan terciptanya suatu media komunikasi antara customer dengan pemilik home industry tersebut. Lalu kelebihan jika menggunakan website ini yaitu menghemat waktu dan biaya. Misal dibandingkan dengan berkonsultasi secara langsung, misalnya kita mau berkonsultasi nih, kalau misalnya secara langsung ya kan, misalnya lokasinya jauh kan akan menghabiskan bensin yang banyak ya kan jika lokasinya jauh. Nah itu, maka di sini kita menghemat biaya karena tanpa perlu datang ke lokasi kita sudah dapat berkonsultasi seperti itu. Nah, lalu pihak home industry dapat langsung memberitahu kerusakan dan apa saja yang harus diganti dari komponen-komponen tersebut. Nah, oke, sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.